Sekarang kita lanjut ke kontinuan. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinu kalau dia memenuhi tiga syarat. Nah, syarat itu didapat dari ini. Misalnya, ada tiga buah grafik. Nah, kontinu itu kan eh, bisa diartikan dia itu keterhubungan gitu. Contohnya tuh grafiknya terhubung. Misalnya grafik pertama ada grafik GX, dia gini. Nah, terus ada grafik kedua namanya FX. Ini ada suatu titik ya, titik A. Oke, grafiknya gini. Nah, sampai di titik A ya gini. Terus dia nyambung lagi gini. Terus ada grafik HX misalnya ya. Ini ada titik B misalnya. Gini. Nah, terus dia di B, dia kosong. Terus lanjut lagi. Nah, yang kontinu itu adalah grafik si GX. Oke, yang si FX dia tidak kontinu ya. Karena anggapannya kontinu itu dia berhubungan. Oke, dia awalnya dia sebelum di A dia di sini. Ya, setelah di titik A dia ini. Kan ini nggak terhubung ya. Nah, kalau yang di grafik si HX ini dia di titik B dia kosong. Oke. Jadi syaratnya itu ada tiga. Nah, misalnya kita ambil suatu titik di 3x ini. 3x ini kan tadi kontinu ya. Misalnya titik C. Nah, kalau dia kontinu kan di sini ada titik C ya. Di sini dia terisi ya. Terus kalau kita lihat di sebelah kiri C kan limit kiri dari C. Kalau di sebelah kanan itu limit kanan si C. Nah, si grafik ini dia harus ketemuan gitu. Ketemuan limit kirinya itu ketemuan dan limit kanannya itu ketemuan di suatu titik. Nah, titiknya itu harus sama. Ini ada titik Y misalnya. Artinya, ini kan limit kiri ya. Limit kiri dan ini limit kanan. Limit kiri, limit kirinya berarti C dari kiri ada. Terus dia limit kanannya harus juga ada. Dan si limit kiri dan limit kanan pun dia harus ketemuan ya. Suatu titik. Artinya dia akan limit kiri dan limit kanannya akan sama. Berarti limit kiri sama dengan limit kanan. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua, nah dia di fungsi ini, titik ini, dia harus ada. Dan nilainya harus sama dengan pendekatan yang dari kiri ini, pendekatan dari kanan. Artinya dia harus sama dengan nilai si limit. Oke. Nah, kalau tepat di C, namanya adalah FC. Jadi FC itu harus ada, dan di mana FC-nya itu harus sama dengan limit dari si X menuju C. Oke, kayaknya cuma dua aja ya, disingkat. Berarti di sini harus kita cek yang A, apakah fungsi tersebut kontinu di X sama dengan 0. Berarti kalau mencari kontinu di X sama dengan 0,
Terus cari limit kiri kanan. Di kiri, terus kita cari limit kanannya. Terus kita cari fungsi tepat di nolnya. Nih, kok limit ya. F0. Oke, ini X kurang 2 per X kuadrat kurang 3X tambah 2. Oke, ini bisa kita faktorin ya bawahnya. Jadi, X, ini ada 2, ini ada minus 3. Berapa kali berapa dia 2, kalau ditambahin dia minus 3. Jadi ada hmm, minus 2 sama minus 1 ya. Ini juga minus 2 sama minus 1. Minus 2, X minus 1. Ini minus 2 nya mati ya. Berarti limit X 0 dari kiri 1 per X kurang 1. Ini bisa kita masukin langsung ya 0. 1 per 0 dikurang 1. Ini artinya itu limit dari kiri berarti anggap ini nolnya pendekatan dari kiri. Contohnya itu ada 0 ya. Kalau dari kirinya berarti ini ada minus 1. Terus yang mendekati ke 0 berarti minus 0,00001. Oke. Kalau dia mendekati 0, 1 per 0 kurang 1. Ya, minus 1 ya. Nah, kalau ini limit kanan dari X kurang 2, X kuadrat kurang 3X tambah 2 ya. Nah, ini sama juga kayak yang pertama, kita faktorin. Nanti kan hasilnya ini ya. Bedanya di substitusi limitnya aja. Karena ini dari kanan, berarti ini satu nolnya dari kanan. X kurang 1. Kalau dari kanan berarti ini ada 0. Sebelah kanannya berarti di sini ada 0,00001. Berarti ini kalau dia 0 kurang 1. Sama aja minus 1 ya. Limit kirinya itu minus 1, limit kanan itu minus 1. Nah, ternyata limit kiri sama limit kanannya udah sama dan ada. Sekarang kita lihat si F0. X kurang 2 per X kuadrat kurang 3X tambah 2. Berarti kalau langsung disubstitusi 0 kurang 2 per 0 kuadrat dikurang 3 kali 0 tambah 2. Minus 2 per 2. Minus 1. Nah, ternyata limit kiri sama dengan limit kanan. Sama dengan si fungsi substitusinya. Sama dengan minus 1. Berarti dia kontinu. Kontinu di mana? Di X sama dengan 0. Untuk yang B sama C, caranya sama juga. Itu jadi kerjakan mandiri aja ya. Mungkin ada yang bingung ya kalau yang ini ya. Apa bedanya kiri sama kanan? Sebenarnya ujung-ujungnya kita bakal substitusi 0 aja di sini kan. 1 per 0 kurang 1 demi 1. Kalau ini juga sama. 0 kurang 1. Yang jadi pembedanya itu cuma pendekatannya. Nah, ini kan memang kita substitusikan 0 ya. Tapi 0-nya itu em, limitnya itu dari kiri. Yang ini dia. Minus 0,001. Nah, minus 0,001 kalau dikurangi 1, dia bakal jadi minus 1 ya. 1,000.
E-nya. Iya, minus 1,001. Nah, ini kan mendekati ke minus 1 ya. Berarti ya pas gitu. Nah, kalau yang ini, pendekatannya dari si sebelah kanan 0. Contohnya ini ada 0,01. 0,0001 kalau dikurangi 1, dia jadi, ini ada 1, kurangi 0,0001. 10 ya. 999. 0. 9, 9, 9, 9, 0,9999. Berarti ini kan hasilnya dari minus 0,9999. Nah, ini akan mendekati ke minus 1 juga. Tuh, hasilnya juga minus 1. Oke, sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau tanya, chat aja bisa.